Susanti, asal sekolah SMP Negeri 16 Palembang. Benar, mahasiswa BPG kelas 001 IPS Universitas Negeri Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan, kalau sakit kirim surat, ya. Kalau ada keperluan izin bisa melalui WA, ya. Jadi ada keterangan, jangan sampai Baik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu, ya. Baik, marilah teman-teman kita berdoa dimulai. Kemarin kita sudah belajar mengenai perubahan sosial. Apa saja? Ada yang masih ingat perubahan sosialnya apa? Ada berapa macam perubahan sosial? Kemarin hasil diskusi ada revolusi dan evolusi. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan. Nanti akan kita analisa mengenai dampak perubahan sosial, juga contoh-contoh dari perubahan sosial. Sebelum mulai, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan. Berdiri sama. Jadi kita lakukan pelajaran masih di bab yang sama seperti pertemuan kemarin. Ini tujuan pembelajarannya. Kali ini tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian perubahan sosial, menentukan konsep perubahan sosial budaya, menganalisis perubahan sosial budaya, mengatur pembangunan dan perubahan sosial budaya. Penilaian selama proses pembelajaran akan ada penilaian dari Ibu, ya, meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan seperti biasa. Yang sikap dinilai melalui observasi, pengetahuan dengan adanya tertulis, kemudian keterampilan dengan diskusi dan presentasi. Jadi nanti diskusi dan presentasi kalian itu ada penilaiannya. Pendekatan model metode, pendekatan saintifik, model problem listening, dan metodenya diskusi. Lihat tuh gambar apa itu? Apa itu yang dipakai anak itu? Apa bacanya? SD, sekarang sudah SMP. Ada perubahan enggak? Ada. Baca lagi Pak. Adakah perubahan yang tidak diinginkan? Sudah terjawab, ada ya? Ada. Nomor apa itu? Hitam putih. Kemudian seiring dengan kemajuan zaman komputer, sebelum komputer mesin tik.
pengetahuan, pola pikir masyarakat sehingga mempengaruhi sistem sosial. Zahara, Safira, Reginaya, Emardi, Raka, Rama, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sama seperti kemarin masih tetap diisi nomor nama kelompok, ketua, kemudian anggotanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizi Armando dan di sebelah saya adalah Muhammad Duyadra. Di sini saya akan menjelaskan yang materi yang telah disampaikan Ibu Devi. Di sini saya beranggota 6 orang. Di sana ada Siren Mesyafa Utami, di sana ada Salsabila, di sana ada Amrianis, di sana ada Seri Agustina, dan terakhir ada Muhammad. Baik, sebelumnya saya meminta waktu kalian untuk membacakan hasil yang sudah saya temukan. A. Apa yang dimaksud dengan perubahan evolusi? Revolusi, perubahan kecil, perubahan besar, direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang lama, dan terdapat suatu rentetan perubahan kecil yang mengikutinya. Perubahan evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa suatu rencana atau kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh, suatu masyarakat pada masa tertentu bentuknya sangat sederhana, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat berubah menjadi lebih kompleks dan maju. Tahapan perubahan itu berlangsung secara siklus dan berulang sebagaimana tampak pada perubahan sosial budaya dari masyarakat berburu merabu menuju masyarakat bertani. Direncanakan Perubahan yang revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat tanpa adanya kehendak atau perencanaan sebelumnya. Perubahan-perubahan mengenai sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan itu berlangsung secara cepat. Perubahan revolusi dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Cepat tidaknya laju perubahan revolusi sangatlah relatif. Suatu revolusi dapat makan waktu yang lama, misalnya revolusi industri yang dimulai dari Inggris. Pada saat itu terjadi perubahan-perubahan dari tahap produksi tanpa mesin menuju tahap produksi dengan menggunakan mesin. Perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah seni-seni pokok dari kehidupan masyarakat, seperti sistem kekeluargaan, seperti hubungan antara buruh dan majikan. Terjadi perubahan revolusi diawali adanya ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Revolusi tidak dapat terjadi pada setiap situasi dan kondisi masyarakat.
negatif globalisasi bagi perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Perubahan dengan jangka waktu yang lama atau cepat berdampak signifikan dan direncanakan atau tidak pasti berpengaruh dalam kehidupan masyarakat karena ia memuat aspek-aspek sosial dan prinsip-prinsip sosial. Ya. Jadi perubahan sosial ini tidak bisa ditolak. Perubahan sosial itu pasti terjadi, tergantung kita bagaimana menyikapi perubahan tersebut. Seperti ibu yang jelaskan ibu kemarin harus sesuai dengan norma yang berlaku. Apa contohnya dampak positif perubahan setiap perubahan yang terjadi pasti ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya barusan kita terjadi tadi. Ada pertanyaan dari teman, cepat jawab. Dicari dari Google. Nanti dampak positif teknologi. Tapi ada dampak negatifnya. Disuruh bawa handphone pada saat belajar main game. Dampak tadi. Dampak negatif kan? Iya Bu, dapat. Dampak negatif, ya. Jadi kesimpulannya perubahan sosial itu harus diiringi dengan sikap positif kita. Harus berada di koridor yang benar. Koridornya normal, ya. Kemudian untuk post-tesnya, ya. Coba kalian catat satu orang catat. Jawab dulu nanti tanya. Jawab satu kelompok satu catat. Tuliskan dampak positif dan negatif. Tuliskan dampak positif dan negatif perubahan sosial yang terjadi di sekitar kalian. Dampak positif dan negatif perubahan sosial yang terjadi di sekitar kalian. Sudah? Nanti kalian sempurnakan lengkapi pegang itu, kalian sempurnakan, kalian lengkapi dan nanti dikumpul. Kemudian supaya pembelajaran kita hari ini berkah, kita tutup dengan doa. Silakan Freddy. Baiklah teman-teman, kita akhiri pelajaran ini. Semoga ilmu yang kita